bahkan sampai ke tingkat kelurahan. Nah, ini modal yang cukup banyak manfaatnya bagi anggota nantinya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan mengenai perkumpulan yang sudah dibuatkan akta ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi dengan bismillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi perkumpulan yang bermanfaat bagi bangsa ini juga bagi anggotanya. Baik, saya rasa demikian Mbak Bulan materi saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitra. Ibu, ini tadi sudah disampaikan paparan sedikit mengenai badan hukum, Bu. Ini sebenarnya di sini ini banyak teman-teman kita itu yang masih juga bingung mengenai legalitas dan badan hukum, Ibu. Jadi sering bertanya-tanya. Ini alhamdulillah Ketum mendatangkan pakarnya sekalian notaris ini yang mengurus legalitas pusat. Ibu perkenankan ya kami teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu. Silakan. Dengan senang hati. Terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan Kang Saiful, tolong saya dibantu dari Pak Sayudi dari Jakarta, Kang Ibu. Bisa saya dibantu untuk unmute Kang Saiful? Oke. Dari Pak Sayudi. Unmute dulu Pak Sayudi dari DKI Jakarta, monggo. Iya. Monggo Pak Sayudi. Oke, sudah gabung. Ya. Silakan Pak Sayudi. Ini Pak Sayudi berkali-kali bertanya tentang legalitas. Jadi kesempatan bisa ketemu dengan Ibu Fitra ini luar biasa. Silakan Pak Sayudi. Ya. Monggo Pak Sayudi. Sudah dibuka mic-nya juga, cuman belum keluar suaranya ya. Oh, belum keluar suaranya ya. Ini saya beri kesempatan juga kepada rekan-rekan ini yang mau menanyakan tentang legalitas ya badan hukum, manfaat serta fungsinya ya, kemudian kedudukannya bagaimana di daerah, provinsi, kabupaten dan sampai pusat seperti apa, ini bisa langsung ditanyakan, disampaikan kepada Ibu Fitra mungkin. Oke. Mungkin termasuk juga syaratnya kalau di daerah mau membuat apa itu, mau membuat legalitas. Mengurus legalitas di daerah itu seperti apa, syaratnya apa aja. Mungkin nanti kalau teman-teman di daerah menanyakan gitu, silakan ditanyakan langsung pada pakarnya Ibu Fitra. Iya. Pak Sayudi sudah bisa masuk belum Kang Ibu ini? Pak Sayudi? Ini sudah di-unmute juga, video juga sudah nyala, cuman kok belum ada suaranya ya? Belum keluar suaranya. Oh, atau mungkin saya bacakan saja ya, Kang Ipul ya ini ya. Ibu Fitra ini maaf saya bacakan saja dari Pak Sayudi ini pertanyaannya. Bentar. Ya, ini pertanyaannya adalah pertanyaan mengenai legalitas GTK HNK 35+ diserahkan kepada pengurus provinsi. Apakah hal itu dilakukan sebelum atau sesudah ini untuk melakukan audiensi di Pemda? Ibu, ini yang ditanyakan, apakah legalitas ya Bu, legalitas yang sudah sekarang ini diajukan oleh Ketua Umum ini bisa digunakan Ibu untuk provinsi di bawahnya ini terutama Jakarta Ibu. Mungkin ditanyakan Jakarta apa bisa digunakan? Baik. Kalau misalnya SK-nya belum keluar kan ini Bu ya, kalau masih pengajuan nama itu bisa nggak Bu digunakan? Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih pertanyaan yang menarik. Memang ini selalu menjadi pertanyaan bagi setiap perkumpulan, apakah dengan dibuatkannya akta itu kami bisa nggak Bu melakukan audiensi dengan Pemda setempat atau dengan pemerintah. Sepanjang untuk audiensi itu sudah boleh, karena kita sudah punya akta. SK itu dibutuhkan ketika perkumpulan itu ini akan membuat suatu MOU atau kerjasama. Nah, itu salah satunya. Mungkin perkumpulan itu akan diberikan suatu modal atau suatu pekerjaan oleh pemerintah. Nah, biasa mereka meminta semua dokumen-dokumen yang mendukung untuk itu.
Tapi kalau untuk audiensi dengan Pemda, cukup sebagai akta notaris itu sudah bisa digunakan, direalisasikan. Oh gitu. Ya. Bagaimana dengan tadi pertanyaan, bisa nggak Bu perkumpulan itu nanti buka cabang? Itu di anggaran dasar sudah dibuat bahwa perkumpulan itu akan bisa membuka cabang di seluruh provinsi. Bahkan kalau dimungkinkan anggotanya banyak, bisa saja di tingkat 2 kabupaten Indonesia. Nah, tergantung dari basis anggotanya. Untuk keputusan buka cabang ini itu tetap ada rapat anggota dulu. Nah, nantilah saya melihatnya di sini karena perkumpulan itu sudah anggota seluruh provinsi, mungkin sudah bisa diadakan kongres. Nah, di situ nanti akan dibuat lebih jauh lagi mana-mana yang dimungkinkan perkumpulan itu sudah mulai buka di beberapa provinsi. Nah, biasanya perkumpulan profesi ini mereka itu mencari dulu basis-basis anggota yang terbanyak. Nah, yang terbanyak itu biasanya itu di 5 wilayah provinsi terbesar Indonesia. Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, kemudian di Sulawesi itu Makassar biasanya. Kemudian di Irian. Nah, semakin banyak anggota di daerah, itu semakin besar peluang itu membuka cabangnya. Nah, tergantung nanti dari kesepakatan anggota, berapa jumlah anggota yang mungkin kita buka cabang. Nah, kalau dari segi syarat perkumpulan sudah terpenuhi, 20 orang itu sudah bisa mereka buka cabang. Mungkin kurang. Itu tergantung kebutuhan anggota. Karena ini kita kan tidak melibatkan orang luar dari anggota, kebutuhan anggota. Nah, itu kembali kepada anggota itu sendiri untuk membuka cabang. Karena di anggaran dasar itu sudah dimungkinkan untuk membuka cabang dengan catatan adanya rapat anggota. Kemudian cabang yang akan diusulkan itu dia sudah menyiapkan juga proposal dan struktur anggotanya. Nanti disepakati di pusat, di pimpinan pusat. Nah, itu yang saya ketahui mengenai untuk legalitas cabang perkumpulan ini. Kemudian untuk ya menurut saya semakin banyak kegiatan ini melibatkan masyarakat, semakin menarik justru. Oh iya, Bu. Ya, semakin banyak bisik-bisik dengan guru-guru yang lain semakin bagus justru. Bahkan seperti hanya PGRI itu kan punya suara ya di kementerian maupun di DPR. Betul. Mungkin ini juga tandingan mungkin ya. Ya. Partner Bu mungkin lebih tepatnya. Ya. Betul. Jangan saingan, jangan tandingan. Oke. Iya. Ya Ibu Fitra, ini maaf tadi Ibu sudah menyinggung mengenai bahwasanya bisa dibuka cabang ya Bu ya. Itu berdasarkan dengan dari akta pendirian tadi. Ibu, ini saya tanyakan di sini. Apakah Bu, ini mungkin mewakili juga rekan-rekan di daerah Bu. Apakah struktur organisasi yang nantinya akan dibuat di cabang-cabang itu harus sama Bu dari pusat? Maksudnya se-Indonesia itu dari satu cabang ke cabang yang lain strukturnya apa ada ketentuan harus sama Bu? Itu hanya kepada anggaran dasar Bu. Kembali kepada anggaran dasar yang telah dibuat di akta tadi. Di anggaran dasar itu anggaran dasar itu kan dia mengatur secara yang poin-poin saja bahwa struktur organisasi di cabang itu yang utama adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk yang lainnya itu kembali kepada kesepakatan anggota. Nah, perlu saya sampaikan, perkumpulan ini nama sudah disetujui, akta sudah ada, namun SK-nya belum keluar. Jadi untuk menyatakan
perkumpulan itu apakah sudah berbadan hukum apa belum, itu acuannya adalah SK Menteri. Ya, jadi kita menunggu SK Menteri. Tapi secara legalitas keautentikan dari pendirian akta itu sudah bisa sebagai pegangan akta tadi. Iya. Sudah dianggap legal ya Bu ya, sudah tercatat gitu ya Bu ya. Hanya SK-nya aja yang mungkin masih harus ditunggu beberapa waktu. Ya, menunggu dulu. Ya, menarik sekali Bu ini Bu. Menarik sekali, ini sesuatu yang baru mungkin bagi teman-teman Ibu. Ya, baik Kang Saiful, ini adakah ya dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan ini kesempatan karena kita kedatangan tamu dari pihak notaris Kang Saiful, bisa dipilihkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada materi disampaikan oleh Ibu Fitra, kan? Iya. Ini ada yang bertanya juga ini Mbak, tapi kita tidak tahu yang mau ditanyakan apa. Bapak Adrianus Kota. Bapak Adrianus, iya Adrianus Kota. Tolong Kang Iful mungkin bisa dibukakan ini. Ya, silakan. Bisa di-unmute. Iya, Adrianus Kota. Monggo bisa di-unmute dulu Pak Adrianus. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Bapak Adrianus. Silakan sampaikan pertanyaannya. Saya ingin bertanya sedikit menyangkut GTK HNK ini. Soalnya ada teman saya yang umurnya di bawah dari 35 tapi cuma selisih 11 hari. Itu kira-kira bagaimana, apakah ada jalan keluarnya atau ada solusi terbaik, karena minusnya sedikit saja. Penjelasan dari yang berwenang tentang ini. Terima kasih Bu. Mungkin ya, terima kasih Pak, mungkin bisa dijelaskan apa itu tanggal lahirnya per tanggal berapa gitu mungkin. 10 Januari 1986. Masih 10 Januari ya. Berarti bukan 11 hari ya, 11 bukan 11, tadi kok ada 11 ya? Enggak, selisihnya 11 hari, tapi kalau dilihat dari tanggal lahirnya 86 tanggal 10 Januari ya. Iya, ya. Bukan 11 Januari ya? Lebih kali. 10 Januari. Kalau 11 Januari kan berarti lagunya Arman itu. Maaf, lanjut. 11 Maret. Iya, terima kasih ini Bapak. Ini mungkin pertanyaannya lebih tepatnya disampaikan kepada Ketua Umum ini Mbak Irsi. Betul, jadi, betul. Mungkin, tapi bisa dibantu dijawab juga ya Mbak ya. Gimana ini Mbak? Ya. Pak Ketua masih di sini apa enggak ya? Masih. Gimana Ketua? Mungkin Bapak saja yang menjawab. Iya betul. Ketua Umum Bapak Nasrullah bin Muhtar masih bisa memberikan ini, mungkin masih bergabung di sini, bisa memberikan pencerahan ini Bapak. Atau gini saja Mbak Wulan, ini ada Ibu Yaneti juga ini. Ibu Yaneti ini sepertinya bertanya di kolom chat ini. Nah, ini menanyakan tentang legalitas. Oh iya, pas itu. Ini mumpung ada Fitra. Ya, Bu Yaneti ya. Malinau ya. Iya, tapi sebentar Kang Ipul. Iya, ini Bapak yang tadi bertanya, nanti saya pending dulu Bapak ya. Nanti kami jawab. Ya, ini untuk Ibu yang baru masuk, silakan. Maaf, ini Ibu Yaneti malah mungkin kepecet ya. Kepecet karena ada pertanyaan enggak di situ? Iya, ada pertanyaan. Ini ada juga, iya. Ada pertanyaannya di sini. Yaneti, ya. Ini pertanyaannya, mau bertanya, Bu, apakah sesudah SK Menteri didapat atau dipegang oleh pengurus, sudah menjadi legalitas dalam mendapatkan kepres PNS-nya? Gitu. Pertanyaannya seperti itu.
Tapi nggak apa-apa lah Kang Saiful sudah berusaha bertanya dan di sini mungkin bisa akan mendapatkan pencerahan dari Ibu Fitra. Jadi hubungannya ini saya nggak tahu Ibu Fitra ini ada hubungannya nggak Bu legalitas dengan kepres. Mungkin Ibu bisa sedikit memberikan pencerahan kepada rekan-rekan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya tadi. Juga Bapak Adrianus, mungkin saya coba bantu juga untuk Pak Adrianus. Mohon maaf sebelumnya ya Pak. Dari perkumpulan itu memang diatur yang bisa menjadi yang tak adalah usia 35 tahun ke atas. Artinya di bawah 35 tahun belum bisa menjadi anggota. Nah itu karena itu sudah dituangkan dalam perkumpulan tadi. Nah itu satu yang saya bisa jawab. Yang kemudian apakah ini dengan perkumpulan SK sudah ada akan keluar Kepres? Nah, perkumpulan ini kan adalah salah satu kumpulan anggota-anggota memiliki tujuan yang sama, memperjuangkan harapannya. Di mana salah satu tujuannya adalah ingin guru ini akan mendapatkan semacam statusnya sebagai pegawai ya. Pegawai negeri sipil. Iya, betul. Ini tentunya akan bisa menjadi suatu kepres, memang butuh waktu yang sedikit bertahap lah. Kenapa? Kepres itu akan hadir kalau mendapat persetujuan dari menteri. Nah, bagaimana perjuangan anggota perkumpulan itu bisa suaranya itu didengar, maka perbanyaklah anggota ini. Perbanyak anggota perkumpulan ini di seluruh Indonesia. Nah, itu bisa suara itu akan terwakilkan melalui DPRD, DPR. Nah, nanti harapannya adalah ada perwakilan perkumpulan itu akan duduk di DPR dan punya akses untuk berkomunikasi dengan menteri untuk memperjuangkan hak guru ini. Nah, saya optimis kalau anggotanya banyak, kemudian komunikasi dibangun terus oleh ketum anggota-anggota itu dengan pemerintah terkait, baik di tingkat Pemda maupun di tingkat pusat. Maka kemudian direspon oleh menteri, apalagi oleh presiden, ya ini luar biasa akan bisa menjadi kepres. Tentunya artinya butuh waktu, karena nanti akan ditanya juga bagaimana dengan di daerah. Nah itu, jadi peluangnya ada. Saya melihatnya peluangnya ada. Cuma bagaimana nanti di anggota ini, perkumpulan ini untuk boleh katakan sedikit agresif lah, kalau bahasa kami itu harus berani, pede untuk merapat ke pemerintah. Kenapa? Yang punya uang kan pemerintah. Betul. Nah, bagaimana nih pemerintah kita baik-baiki? Karena kita tahu anak-anak sekolah itu kan pegangannya kepada kita guru ini. Nah, mungkin akan menjadi perhatian menurut saya demikian. Iya. Ya, terima kasih Ibu Fitra. Yang jelas selalu ada hubungan mengenai legalitas dan kepres. Karena apa? Dengan adanya legalitas, dengan kita memiliki SK Kemenkumham, maka audiensi, kemudian pertemuan atau perkumpulan dengan pihak lain tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fitra itu akan lebih mudah. Begitu ya Bu ya? Melakukan pendekatan itu akan lebih mudah dengan adanya SK Kemenkumham kita ini, gitu ya Bu ya. Nah, namun untuk tercapainya kepres itu butuh sekali kerja keras dari kita semua untuk melakukan pendekatan lebih pendekatan lebih agresif kepada pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan ya untuk merealisasi kepres tersebut. Mungkin itu ya yang bisa saya tambahkan, Bu. Saya mengambil tadi dari apa yang disampaikan Ibu Fitra dari awal. Kemudian ada lagi pertanyaan dari yang lainnya, Kang Ipul, bisa dibantu. Ada Ibu Yuyun. Yeah? Ibu Yuyun Fitriani ini menanyakan tentang ini ya, tentang
apa? Oh ya. Monggo Ibu ya. Yuyun. Ibu Yuyun Fitriani, silahkan Ibu. Silahkan buka mic-nya, kemudian sama videonya juga ya, biar kelihatan. Ibu Yuyun, monggo. Ibu Yuyun, silahkan Ibu. Ibu Yuyun, bisa dibuka mic-nya. Kalau tidak mungkin cukup dibacakan kita aja bacakan ya. saja, kita ya. bacakan. Ya, silakan Kak Ipul. Dari Subang, Ibu. Dari Subang, Jawa Barat. Kemudian pertanyaannya, saya mau bertanya, apa saja persyaratan yang harus diadakan atau dipersiapkan untuk mendapatkan SK notaris karena Kabupaten Subang belum memilikinya, gitu Ibu. Ya, persyaratan yang ditekan ya. Persyaratan dari pengajuan akta notaris. Mungkin ini biar Ibu Fitran saja yang menjelaskan supaya lebih mantap ini. Ya. Ibu, silahkan Ibu. Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan dari PPT saya, untuk bisa terbitnya akta notaris terhadap pendirian perkumpulan ini, itu ada 7 hal yang diperhatikan oleh perkumpulan dan itu sudah terpenuhi. Itu melampirkan nama-nama pengurusnya, kemudian berdasarkan hasil rapat, kemudian juga telah melampirkan KTP-nya, melampirkan juga draft anggaran dasarnya, ADRT-nya, kemudian juga NPWP-nya sudah dilampirkan juga. Nah, ini sudah terpenuhi syarat untuk permohonan nama dan juga pembuatan akta notaris. Nah, artinya ketika akta itu sudah jadi, maka beberapa persyaratan formal itu telah terpenuhi oleh perkumpulan ini. Nah, kemudian bagaimana dengan di cabang? Apakah akta pendirian itu bisa dimiliki oleh kantor-kantor cabang? Nah, ini biasanya diperlukan ketika akan membuat atau mau membuka kantor cabang. Itu kan nanti perlu izin-izin. Nah, izin-izin itu memang dilampirkan nanti akta pendirian ini. Untuk pendirian di cabang nantinya. Tapi sepanjang itu belum ada, tentunya akta masih ada di pengurus. Mungkin dalam ini karena saya yang membuat aktanya itu sudah terpenuhi syarat-syarat sebagai satu perkumpulan dan nama pun sudah sah dimiliki oleh anggota ini, di mana negara sudah mencatatnya. Perkumpulan ini adalah tidak bisa lagi digunakan oleh pihak lain selain dari yang ada sekarang. Nah, itu tahapannya. Nah, kemudian agar perkumpulan itu bisa dia membangun hubungan dengan pihak luar, kalau akta itu kan lebih kepada keanggotaannya. Nah, SK-nya itu tujuannya untuk bisa diakui di luar. Nah, diakui itu dalam hal apa? Itu tadi ketika perkumpulan itu akan melakukan kerjasama dengan pihak luar, apakah nanti bentuknya kerjasama bantuan atau menyampaikan program-program, nah itu akan diminta nanti lampiran-lampiran akta dan SK menteri tadi. Karena itulah dasarnya bagi pihak luar itu kan memberikan dana atau menawarkan kerjasama atau dibalik mungkin anggota ini mengusulkan berdasarkan pertimbangan yang matang untuk diangkat menjadi pegawai negeri PNS umpamanya. Nah, itu dasarnya apa? Nah, salah satunya lampirannya tadi akta ini sama SK menteri ini. Nah, ini tujuannya ke sana. Dengan adanya kehadiran akta itu bagi anggota
dengan harapan salah satunya bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Baik, itu Pak Mbak Bu Bulan. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih untuk yang tadi yang sudah menanyakan. Semoga bisa meskipun tadi nggak sempat bisa mengutarakan langsung, tapi bisa diterima, ya, Ibu. Ini ada lagi pertanyaan satu lagi, Ibu, dari Maria Gonda. Kang Ibu bisa dibantu saya, Ibu Maria Gonda. Iya, Maria. Iya. Maria Gonda. Dari NTT. Monggo, ya. Monggo, silahkan bisa di-unmute Ibu Maria Gonda. Ibu Maria Gonda. Ya, sudah bisa. Ya, halo. Iya, monggo. Iya, Bu. Halo, Bu. Halo, selamat siang. Selamat Bisa siang. dibuka juga videonya, Ibu. Ibu Maria Gonda. Salam kenal. Ya, Ibu Maria Gonda bisa dibuka videonya. Iya. Bagaimana itu, Ibu? Ini yang ada gambar stop video, ya, itu yang dihilangkan tanda merahnya. Oh iya. Oke, silakan Ibu. Sudah. Lanjut. Ya. Ya, selamat siang, salam kenal. Ya, yang mau saya tanyakan tadi, apakah untuk mendapatkan SK notaris yang disampaikan Ibu Fitra tadi? SK, notaris itu apakah hanya untuk pengurus di pusat ataukah untuk pengurus di kabupaten juga? Itu saja. Terima kasih. Ibu Fitra, maaf ini mungkin ada sedikit dari teman-teman itu yang belum begitu memahami mengenai SK notaris. Ibu, maaf ini mumpung ada Ibu, saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk memberikan penjelasan Ibu supaya lebih mantap rekan-rekan ini. Tapi maaf ini diulang-ulang ya Bu ya, seperti diulang-ulang. Mohon maaf Ibu. Ya. SK itu artinya dimana adalah perkumpulan ini mendaftarkan dirinya ke negara, kemudian negara mengakui keberadaan dari perkumpulan ini. Dan negara mencatatnya. Ketika negara telah menerima akta tadi, kemudian mencatatnya ke berita lembaran negara, kemudian di situ nanti menteri membuat satu SK. SK yang mengatakan bahwa perkumpulan ini telah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ketika tercatat tadi dan menteri menandatangani, maka disitulah dia sah sebagai badan hukumnya. Nah, sebagai perkumpulannya dia sudah ada. Dasarnya apa? Sudah ada aknya. Di perkumpulannya itu sudah ada dasarnya akta notaris. Kemudian bagaimana negara mengakui perkumpulan ini sebagai legalitasnya sebagai perkumpulan yang sah menurut undang-undang, maka dia harus daftarkan dulu ke Menteri Hukum dan HAM. Nah, ketika didaftarkan dan keluarnya baru dia berbentuk badan hukum. Apa bedanya badan hukum perkumpulan yang berbadan hukum dengan yang tidak berbadan hukum? Apa keuntungan dan kerugiannya? Ada nggak kerugiannya di situ? Keuntungan dari badan perkumpulan yang berbadan hukum ini, salah satunya dia bisa melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Itu satu. Kemudian, dia tidak akan bisa bubar anggota itu tanpa ada syarat-syarat yang telah tertuang dalam anggaran dasarnya. Itu salah satunya. Kemudian, dengan berbadan hukum ini, semua program-program dari perkumpulan ini itu terbuka
terbuka bagi semua anggota. Anggota punya akses hak suara yang sama terhadap tujuan dan maksud dari kumpulan ini. Nah, tapi kalau perkumpulan yang tidak berbadan hukum, dia boleh katakan akan mendapati peluang dia untuk kerjasama dengan pihak luar itu dibanding yang berbadan hukum itu lebih kecil. Karena dia nggak punya legalitas sebagai badan hukum. Nah, itu salah satunya. Umpamanya nih, perkumpulan ibu-ibu yang hobi mengoleksi umpamanya baju-baju batik umpamanya. Ya, mereka ini sekedar mengumpulkan hobi saja. Kemudian bagaimana mereka tuh nanti akan ingin umpamanya mengembangkan hobi itu membentuk satu badan usaha. Nah, itu akan sulit disetujui oleh Kementerian Koperasi. Dia minta nanti sudah terdaftar belum ke Departemen Hukum dan HAM. Nah, begitu juga dengan perkumpulan ini. Ketika perkumpulan ini akan membuat program kerja yang melibatkan, terutama itu melibatkan pemerintah ya, itu yang diminta itu legalitasnya yang utamakan dulu. Apalagi saya melihat salah satu tujuan dari perkumpulan itu adalah memperjuangkan anggota menjadi pegawai negeri. Nah, tentunya akan berhadapan dengan pemerintah. Nah, ketika akan berhadapan dengan pemerintah, menyampaikan aspirasi ini, ya pemerintah akan melihat dulu perkumpulannya sudah terdaftar belum. Karena di sini akan tercatat semua keanggotaan itu melalui Departemen Hukum dan HAM. Jadi semua anggota itu terdaftar dia, tercatat semua. Beda kalau yang tidak berbadan hukum. Itu siapapun bebas dia. Dia maupun bubar, dia bubar begitu aja. Tapi kalau sudah berbadan hukum, tidak bisa demikian. Kalau apapun yang akan baik dia menambahkan anggaran dasar, mengurangi anggaran dasar, nggak bisa dilakukan oleh ketua pengurus saja. Dia harus melibatkan semua anggota, kemudian dilaporkan. Nah, bedanya di situ yang tidak berbadan hukum. Apapun yang dilakukan terhadap anggaran dasar, terhadap perubahan maupun perubahan dan penambahan, dia dilaporkan kembali ke Departemen Hukum dan HAM. Nah, tapi kalau kumpulan tidak berbadan hukum, tidak perlu. Dia cukup anggota saja yang tahu. Nah, itu. Jadi, keuntungannya adalah perkumpulan itu sudah terdaftar di negara, oleh negara. Sudah tercatat dalam dokumen negara. Itu yang bisa saya sampaikan. Ibu dari mana tadi? Ibu Maria ya? Iya, Ibu Maria tadi dari NTT, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Maria pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Fitran atas materi yang disampaikan hari ini, atas paparannya, kemudian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kegelisahan dari rekan-rekan ini Ibu yang terpendam beberapa waktu. Sebenarnya mungkin sih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Fitra, tapi ini karena waktunya kita sudah mau masuki sesi yang ketiga Ibu Fitra, jadi terpaksa mohon maaf rekan-rekan untuk tidak bisa menyampaikan pertanyaan untuk saat ini kepada Ibu Fitra. Mungkin di lain waktu masih bisa ya Ibu Fitra. Ya. Terima kasih Ibu Fitra, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas materi-materinya. Saya mohon maaf selaku moderator dan juga di sini teman-teman panitia serta peserta apabila mungkin tadi ada salah-salah kata ya Ibu, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Ibu, mohon dimaafkan. Sama Ibu. Ya, baik. Ya, semoga di lain waktu kita masih bisa diskusi lagi Ibu di webinar ini Ibu.
Baik, Bu Bulan sama peserta semua, saya juga mengucapkan terima kasih semangatnya di jam segini masih aktif semua, masih semangat, salam sehat semuanya. Dan kebetulan saya juga ada kegiatan lain, saya pamit undur dulu kepada semua dan juga pemateri yang lain. Mudah-mudahan ini perkumpulan itu bisa berkembang dan bisa memajukan. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, ya. Terima kasih Ibu Fitra, terima kasih pada rekan-rekan semuanya sudah menyampaikan pertanyaannya tadi. Ini sedikit saya tambahkan lagi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitra. Bahwasannya perkumpulan itu adalah merupakan kumpulan dari 2 atau orang lebih yang memiliki tujuan yang sama, yang bertujuan untuk memperjuangkan atau untuk kemaslahatan anggota. Ini yang tadi disampaikan Ibu Fitra ya. Kemudian legalitas sangat dibutuhkan. Ini kaitannya dengan nama kita. Jadi terutama nama kita. Ketika kita sudah masuk pada legalitas nasional, maka nama yang kita gunakan ini sudah tidak bisa digunakan oleh perkumpulan lainnya gitu. Jadi ini sudah paten menjadi milik kita, GTK HNK 35+ Indonesia. Kemudian dengan manfaat legalitas ini ya kita lebih diakui, lebih dipercaya apabila kita akan melakukan suatu hubungan atau melakukan suatu kerjasama dengan pihak-pihak lain, terutama apabila SK Kemenkumham kita sudah jadi, maka ini bisa dijadikan sebagai modal kita untuk bekerja sama atau melakukan MOU atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kemaslahatan anggota. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitria. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Mbak Ilzi, maaf ini sudah kita Bapak Kris Yulianto Kristiaji mungkin sudah hadir di tengah-tengah kita, Kang Roman. Betul. Yeah. Betul sekali Mbak Yu. Ini tadi saya lihat di partisipan ternyata Bapak Dr. Yurianto Kristiaji sudah gabung dengan kita. Selamat datang Bapak. Kami ucapkan di acara webinar kita sore hari ini Bapak. Siang hari nggih, belum sore istilahnya, baru jam 14 kok. Nggih. Selamat datang Bapak. Oke, saya perlu informasikan kepada teman-teman semuanya. Nggih Bapak. Nggih, selamat datang. Nggih. Saya perlu informasikan dulu kepada teman-teman semuanya ini nggih. Jadi sebelum kita mulai pemaparan oleh Bapak Dr. Yurianto Kristiaji ini, biar teman-teman tahu juga, jadi untuk sesinya, ini sesinya sesi 16, tapi narasumber yang ketiga beliau ini, kemudian nanti ada sesi materi 30 menit, kemudian sesi tanya jawab 30 menit, nggih Bapak nggih. Jadi Bapak memberikan materi kepada kami 30 menit, sisanya nanti kami akan berdiskusi bersama Bapak. Mungkin saya bisa bacakan sedikit tentang daftar riwayat hidup beliau. Bapak Dr. Yurianto Kristiaji ini, beliau ini adalah sebagai Ketua Pengawas GTK HNK 35+. Matur nuwun nggih Bapak nggih sudah bersedia, sudah kerso istilahnya menjadi Ketua Pengawas GTK HNK 35+. Sungguh luar biasa ini apa yang telah Bapak berikan kepada kami semuanya. Monggo untuk waktu dan tempat tidak usah lama-lama lagi ya Mbak Wulan ya. Langsung kita serahkan saja sama Bapak Dokter ini untuk memulai materinya. Monggo Bapak Dokter bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga guru honor. Saya sangat bangga sekali. Guru-guru honor ini bangga sekali. Karena memang kita sangat membutuhkan sekali keberadaan guru-guru honor ini. Karena memang guru PNS ini sudah terlalu lama ya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Kristiaji. Mungkin tugas saya sampai sekarang masih ada di Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Saya memang sudah 36 tahun saya mengabdi di Kemendikbud. Nah, tugas saya adalah sebagai auditor, begitu. Saya sebagai pengawas atau sebagai auditor internal pemerintah
yang mungkin akan saya memberikan ulasan sedikit kaitannya dengan tugas atau fungsi kita ya, pengawas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memang selama saya menjabat sebagai pengawas atau sebagai auditor lah bahasanya BPK atau BPKP itu sebagai auditor, memang banyak sekali yang kita temukan hal-hal yang di lapangan. Jadi kunci kesuksesan lah katakan satu kabupaten atau satu provinsi begitu melihari pendidikannya, mungkin kita beragam-ragam, banyak pulau-pulau gitu ya. Tapi ya itu belum merata lah dari sisi pendidikannya, baik itu dari sisi sumber daya manusianya maupun sarana prasarana yang lain, itu masih banyak sekali. Memang kita merasakan banyak sekali kekurangan gitu loh. Itu kalau kita mengaudit, sedikit banyaknya kita melakukan penelitian. Karena mengaudit itu harus melakukan penelitian, melihat data-data kondisi, kita melihat lingkungan gitu. Nah, itulah yang kami melihat sendiri bahwa memang banyak sekali kekurangan-kekurangan gitu. Khususnya dari tahun 90 saya selalu mempermasalahkan yang kaitannya dengan sumber daya manusianya, yaitu guru-gurunya. Karena selain suksesnya sesuatu sekolah itu, suksesnya itu harusnya didukung dengan 3 hal, yaitu mani, material gitu. Nah, kalau material itu mungkin bisa disikapi oleh pemerintah daerah. Tapi pada saat kita bicara man-nya begitu. Nah, ini kadang-kadang kita tergantung sekali dengan pusat karena itu masih tersentral di pusat. Jadi tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, nggak bisa. Oleh karena itu kadang-kadang ini yang kita sering memfasilitasi antara kondisi lapangan dengan kita memfasilitasi kepada pihak pemerintah pusat. Ini sering saya sampaikan kepada pimpinan juga, beberapa kali saya sering sampaikan dari tahun 90, Pak. Ini kalau sekolah ini mau maju, harusnya ya guru-gurunya, yang tenaga pendidiknya dan lain sebagainya ini harus kita persiapkan betul-betul begitulah. Karena kan tanpa ada persiapan, guru dan tenaga kependidikannya tidak disiapkan dengan baik, maka ya bahasanya agak sedikit pincang gitu perjalanannya pendidikan ini, agak sedikit pincang. Karena kenapa? Ya, karena bagaimanapun juga sumber daya yang ada atau yang pokok di dalam satu sekolah itu adalah guru gitu. Sementara saya masuk ke satu sekolah di daerah-daerah tertentu, itu saya lihat hanya ada satu guru kadang-kadang yang PS-nya ya, guru honornya hanya beberapa karena memang tidak mencukupi untuk untuk pembiayaan dari dana BOS gitu. Ini kita sering sekali sampaikan. Tapi kita saya sendiri karena ya ibaratnya bukan pengambil kebijakan, mungkin yang pengambil kebijakan adalah menteri, ya itu hanya sampai di meja menteri, tapi ini nggak tahu follow up-nya kayak apa. Antara mungkin harusnya ada ada koordinasi antara menteri kita, Menpan sama BKN supaya itu bisa tercapai apa yang menjadi problem di sekolah gitu. Tapi ini saya sering dari tahun 90 saya selalu menyampaikan itu kepada pimpinan. Ini Pak, kekurangan begini. Jadi kalau ini mau pendidikan kita di daerah sini maju, harusnya ini kekurangannya. Tapi hanya jawaban pimpinan memang pada saat itu jawabannya ini sebetulnya bukan kekurangan dia katakan. Tapi ini pemeraan katanya begitu. Ya, tapi begitu kita masuk ke provinsi juga sama, rupanya juga masih banyak yang kurang gitu loh.
provinsi atau kabupaten yang mungkin cukup ini ya, cukup besar dan lain sebagainya begitu. Itu juga mungkin masih banyak guru-guru yang kurang gitu. Makanya saya katakan tadi, saya bangga dengan guru-guru honor ini, walaupun dengan penghasilan, dengan sabar menunggu gitu loh. Nah sekarang alhamdulillah dengan ketua umum ini mau menggebrak, insya Allah ke depan kita bisa lebih eksis lah sekolah-sekolah ini. Karena kita mendidik masa depan gitu loh, mendidik atau membangun negara ini ya tentunya dari pendidikannya itu dulu. Kalau pendidikannya nggak bagus, ya nggak mungkin negara ini bisa maju gitu, berkembang. Itu makanya waktu dulu memang kita sering sampaikan atau himne guru juga menyatakan bahwa guru tanpa tanda jasa itu karena apa? Memang sangat besar gitu loh. Dan saya sendiri merasa bangga gitu loh, bisa bekerja di dunia pendidikan itu bangga. Karena minimal kita bisa menyumbangkan tenaga kita, pikiran kita itu untuk pendidikan gitu loh, untuk kemajuan bangsa gitu loh. Nah, ini kan yang paling penting itu sebetulnya ada di posisi itu gitu loh. Memang bukan berarti aspek-aspek lain tidak penting, tetapi saya merasa ini yang paling utama gitu loh. Nggak mungkin satu bangsa bisa maju tanpa pendidikannya yang baik gitu. Nah, ini yang sebetulnya kita berharap dengan ketua umum kita gitu bisa, ayo kita bersama-sama kita dorong ini supaya tembus kebetulan juga sinyal-sinyal untuk dibukanya kondisi ini juga udah ada dari Menteri Pendidikan dan lain sebagainya, sinyal itu udah ada. Nah, kita tinggal dobrak begitulah intinya. Karena apa? Karena memang banyak sekali. Kalau saya udah berkunjung ke seluruh provinsi, sudah saya kunjungi, dan sekitar hampir 300 kabupaten kota sudah saya kunjungi. Kalau mereka ada guru-guru yang tahu nomor telepon saya, kadang-kadang kontak begitu kan, sehingga saya bisa dialog, ngobrol, saya tanya situasi sekolah kayak apa, bagaimana, banyak keluhan-keluhan mereka tuh banyak sekali. Itu yang saya lihat seperti itu, keluhan-keluhan itu banyak sekali ya. Dalam arti guru sudah dibebani dengan kondisi yang berat ya, mengajar, terus mengumpulkan angka kredit begitu ya, masih aja ada terkendala, katakan yang sudah PNS katakan itu masih terkendala lagi dengan tunjangannya, Pak saya kok udah sekian lama belum keluar dan lain sebagainya gitu loh. Nah ini memang banyak sekali saya senang menghadapi hal-hal semacam itu gitu loh. Karena apa? Karena sebagai tantangan buat saya ya, untuk menghadapi kondisi-kondisi yang seperti itu gitu, keluhan-keluhan teman-teman guru, keluhan-keluhan sekolah, bagaimana mengelola sekolah, itu kepala sekolahnya begini cetaklah dan lain sebagainya gitu. Dan yang saya angkat jempol untuk guru-guru honor ini, terus terang saja banyak sekali yang menyampaikan saya, guru-guru PNS-nya ya, menyampaikan saya, Pak saya itu udah PNS, kenapa saya nggak bisa diangkat Wakasek? Kok Wakaseknya tenaga honor? Nah itu banyak sekali yang seperti itu. Tapi kalau kita ngobrol sama kepala sekolahnya, Pak justru tenaga honor kita ini yang sangat-sangat kreativitas gitu loh, rajin, terus kemudian tidak pernah berorientasi yang lain-lain kecuali pekerjaan. Begitu. Nah itu yang membuat akhirnya kepala sekolah itu justru memilih tenaga honor ini jadi tulang punggungnya sekolah lah bahasanya. Itulah. Itu banyak sekali, bukan 1-2 yang ngeluh sama saya, PNS yang ngeluh sama saya, kok saya udah PNS, kok saya nggak dijadikan Wakasek dan lain sebagainya lah. Nah itu banyak sekali kondisi-kondisi itu. Makanya saya katakan sebetulnya yang saya inginkan, walaupun nanti ini ketua umum kita bisa mendorong dan insya Allah ini sukses, kita bisa sama-sama diangkat sebagai PNS semua, begitu. Tetapi jangan ditinggalkan ini kita, kebiasaan kita. Kita udah biasa kreatif, udah biasa ini. Itu yang sebetulnya saya pengen tekankan di situ, gitu loh. Memang masalah pendidikan, apalagi untuk ke depan,
itu banyak sekali yang harus dipikirkan, ya. Khususnya berkaitan dengan kondisi COVID ini. Nah, COVID ini mungkin kalau pembelajaran bisa dari jarak jauh, tapi terpikir tidak sama kita bahwa ada hal-hal yang seperti selain pembelajaran, kita kan sekolah itu membentuk karakter siswa. Nah, pada saat dia belajar di rumah, kita tidak bisa mendidik karakternya, sikapnya. Nah, ini harusnya memang kita pikirkan sama-sama bagaimana mendidik mereka. Gitu. Kalau mereka ada di kondisi yang keluarga atau lingkungan yang baik, dia tetap baik. Tetapi kalau pada saat dia ada di kondisi atau lingkungan yang kurang baik, maka muncullah permasalahan baru. Nah, ini yang ini. Kalau pendidikan yang lain-lain mungkin masih bisa kita melalui daring bisa kita belajar. Tetapi yang pendidikan sikap ini, nah itu. Nah, apa yang akan terjadi di sekian tahun ke depan dengan pendidikan sikap yang kita kesampingkan karena kondisi COVID, kan begitu. Nah, itu kan kita sudah bisa memprediksi apa nanti yang akan terjadi di sekian tahun ke depan. Karena pendidikan karakternya atau sikapnya itu tidak terpenuhi lah. Gitu. Nah, itu juga harus menjadi perhatian atau bagaimana kita ini, khususnya yang saya berharap guru-guru honor ini bisa kita ini bisa membuat penelitian atau membuat semacam telaaan gitu untuk bisa itu di-share bagaimana caranya. Mungkin pemikiran kita itu bisa diterima caranya, bagaimana mengantisipasi ini dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya banyak sekali tugas-tugas pendidik ini, tugas-tugas kita ini sebagai seorang pendidik itu banyak sekali ke depannya. Begitu. Kita juga akan akan terus berjalan ke depan untuk menciptakan kondisi pendidikan ini maju. Karena kita ini udah kalau saya lihat data itu kita sempat turun, pendidikan kita itu sempat turun di bawah Vietnam. Nah, itu kan sangat memprihatinkan ya. Gitu. Nah, kalau menurut saya sangat memprihatinkan gitu. Kita sudah sekian tahun merdeka, terus pendidikan kita yang katanya jumlah anggaran pendidikannya besar, tapi kok kondisinya masih di bawah terus begitu loh. Ini memang apa yang disampaikan waktu itu juga mungkin Bu Menteri Keuangan juga pernah ya menginformasikan bahwa anggaran terlampau besar, tapi kenapa kok bisa kondisi seperti ini dan lain sebagainya. Nah gitu. Ya kita kami dari Inspektorat sudah ikut share lah, ikut membantu, ikut urun rembuk kepada pimpinan bahwa ada kondisi-kondisi yang seperti ini seperti lapangan udah oke. Begitu. Tetapi ya itu yang terutama sekali buat saya adalah bagaimana kita dorong organisasi kita ini supaya guru-guru itu terpenuhi. Karena kalau ini tidak terpenuhi itu akan menjadi beban ya. Itu salah satunya ya. Bagaimanapun juga yang tadinya anggaran itu bisa digunakan untuk yang lain terpaksa harus digunakan untuk membayar honor. Walaupun tidak seberapa, tetapi itu kan lari ke sana. Padahal kalau itu kita bisa diangkat semua, kesejahteraan guru tercapai, karena mereka sudah guru-guru honor kita ini sudah diangkat sebagai PNS, ASN, begitu. Nah, anggarannya bisa dicurahkan lagi untuk hal-hal yang lebih produktif ya, untuk kebutuhan sekolah itu yang lebih produktif untuk siswanya. Nah, ini yang sebetulnya saya berharap ini ketua umum kita bisa betul-betul nanti dengan saya dan teman-teman itu bisa betul-betul mendorong itu masuk ke dalam. Itu yang kita harapkan. Dan saya yakin sekali bahwa ini insya Allah
mudah-mudahan bisa ini ya, bisa sampai ke wujud atau visi misi kita bisa tercapai lah, insya Allah. Insya Allah. Amin. 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 Nah, mungkin saya rasa itu ulasan sedikit supaya kita bisa lebih enak tanya jawab ya Bu Wulan ya, mungkin ya. Injil Bapak. Monggo kayak gitu. Saya serahkan lagi ke Bu Wulan. Ya. Bapak Kristiaji, luar biasa Bapak. Saya sudah mendengar nama Bapak itu dari 2 tahun yang lalu, dari ketum Bapak. Jadi baru hari ini saya ketemu dengan, walaupun hanya di webinar ini, saya senang sekali bisa mendengarkan materi-materi atau cerita Bapak tentang perjalanan semasa sampai hari ini Bapak bertugas di Inspektorat Kemendikbud Bapak. Ya memang seperti itu Bapak Kristiaji, permasalahan-permasalahan mungkin Bapak sudah mengetahui lebih luas ya, baik itu kaitannya dengan PNS, baik kaitannya dengan honorer. Tadi Bapak juga sudah menjelaskan mengenai money dan material, tadi juga sudah sedikit-sedikit saya serap ya Bapak di situ. Ya memang permasalahan kita sangat kompleks Bapak, terutama untuk teman-teman yang honorer ini. Jadi mohon maaf Bapak, kami di sekolah-sekolah itu menjadi, mungkin bisa dikatakan walaupun kita 35 plus Pak, kita itu termasuk yang muda Pak di sekolah, sehingga tugas-tugas beban-beban pekerjaan berat yang kaitannya itu dengan hal-hal yang kaitannya dengan IT, bahkan itu semuanya hampir itu diserahkan kepada honorer Bapak. Itu adalah kondisi yang ada di lapang. Sementara untuk penghargaan dan lain sebagainya, kita itu jauh sekali dibandingkan dengan PNS-nya. Nah, ini mungkin juga yang menjadi hal yang mungkin perlu disikapi oleh pemerintah juga Bapak. Karena jauh sekali, ibaratkan sekarang TPP mereka dengan honor kita itu sudah tidak ada apa-apanya. Betul. Ini saya, ya Bapak. Terima kasih Pak Kristiaji. Ini selain saya mungkin juga rekan-rekan di sini ada yang ingin bertanya Bapak. Baik, Kang Saiful, bisa saya dicoba bantu ini atau Kang Roman ya? Ada mungkin pertanyaan dari rekan-rekan. Oh, Kang Roman mau bertanya ini, silakan. Ya, silakan Kang Roman, bisa disampaikan. Iya, terima kasih Kang Ipul dan Bu Wulan atas waktunya. Salam kenal, Pak Kristiaji ya, Pak Dr. Yuryanto Kristiaji. Saya jadi ingin pertama mungkin menyampaikan keadaan di lapangan. Yang kedua bertanya. Tadi saya sempat terperanjat ketika Pak Yuryanto mengatakan memang betul apa yang ada di sekolah saya. Saya sekolahnya SMP 1 atap, Pak. Tetapi kepala sekolahnya definitif dan terpisah dengan SD. Sehingga keadaannya hanya kepala sekolah yang PNS. Sisanya gurunya honor semua dari sejak berdiri sampai sekarang honor. Cuma pernah beberapa waktu itu 2 tahun yang lalu ada guru PNS yang kekurangan jam. Akhirnya dimasukin ke dapodik kita dan ternyata ya tidak bisa diandalkan, cuma hanya menambah jam aja. Betul bahwa honor. Ternyata tadinya saya mau mundur gitu, jadi biar PNS itu yang jadi wakasek, yang jadi bendahara, kan bendahara nggak boleh honor. Ternyata nggak bisa diandalkan, sehingga ya kalau istilah Sunda di Lebak itu buntel kadut. Saya wakasek kurikulum, saya operator, bahkan saya pernah jadi bendahara juga. Tapi secara administrasi mungkin yang nada tangan guru PNS, tapi yang ngerjain saya. Jadi itu kondisi di lapangan Pak di SMP 1 atap di Lebak tuh. Selanjutnya terus saya kadang kecewa dengan pemerintah ini, kok formasi PNS ini tidak sesuai dengan keadaan lapangan. Contoh 2 tahun yang lalu dan juga baru kemarin yang baru pada lulus, itu di suatu sekolah sudah ada guru IPS, sudah ada guru bahasa Inggris, sudah ada guru matematika yang PNS, malah dikirim lagi yang baru gitu.
Sehingga itu kan jadi permasalahan di pangan mereka. Iya. Ya, jadi permasalahan. Tidak aja pada kebingungan, jadinya kepala sekolah juga bingung mau ngasih jam apa gitu. Sementara mutasi minimal 10 tahun sekarang bisa langsung mutasi seperti yang udah-udah. Sedangkan kami di sekolah-sekolah yang justru membutuhkan PNS tidak kebagian gitu, tidak ada formasi itu untuk ikut berkompetensi di situ. Ya. Selanjutnya, pertanyaannya mungkin bagaimana kami selaku GTK HNK ini, terutama di Lebak, sudah secara gamblang kepada dinas juga kepada anggota dewan. Alhamdulillah kalau anggota dewan udah dapet, tapi dari dinas sendiri, dinas pendidikan nyuekin terus Pak trik apa yang harus kita tempuh gitu sehingga kepala dinas ini tidak salah sangka kepada kita, padahal udah kita sampaikan ini sudah menasional. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Kris mau langsung dijawab atau Monggo. Gimana aturannya gimana Bu Bulan? Monggo. Aturannya langsung dijawab Bapak-bapak. Oh, langsung dijawab juga enggak? Iya. Oke. Ya. Jadi begini, kalau bicara trik itu memang susah ya. Kalau bicara trik Pak Roma, susah, agak sulit karena memang begini intinya. Intinya itu makanya dibentuk perkumpulan ini itu supaya kita mendobrak itu tidak pintu per pintu, kabupaten per kabupaten. Gitu loh. Enggak dinas per dinas, tetapi kita mendobrak itu justru kita dipimpin dengan Pak Haji Nas, itu maksudnya untuk kita mendobrak langsung ke atas. Kalau memang kalau itu agak sulit kita mendobrak karena mereka sendiri sangat tergantung. Seperti tadi saya sampaikan, pengadaan PNS atau ASN ini rekrutannya itu di pusat, sehingga pada saat kita mungkin bukan dicuekin ya, tapi dia tidak tahu apa yang harus bisa dia lakukan. Dinasnya itu, dinas itu tidak tahu apa yang harus bisa lakukan karena ini kewenangannya bukan di saya, bahasanya begitu. Hanya mungkin tidak mau menyampaikan ke Pak Roma gitu loh. Nah intinya seperti itu. Jadinya kalau menurut saya apa yang dilakukan Pak Haji Nas ini, Pak Haji Nasrullah ini baik sekali gitu loh. Kami sangat-sangat mendukung sekali. Saya udah lama di kementerian, itu yang saya lakukan. Kebetulan saya dulu mantan auditor yang memang dikhususkan menangani kasus dan menangani pegawai. Jadi kami tahu persis bagaimana itu jumlah pegawai yang atau di sekolah itu jumlah guru yang kekurangan dan sebagainya, saya tahu persis gitu loh. Nah, memang kondisinya itu pada saat kita menyampaikan berpuluh-puluh kali kita menyampaikan ke pimpinan bahwa ini kekurangan. Mereka hanya selalu berkoordinasi, tapi tidak pernah sampai ke saya sebagai auditornya. Itu besok mau disiapkan anggaran atau penambahan jumlah gurunya, itu tidak pernah sampai gitu loh. Nah, oleh karena itu kalau saya jawab pertanyaan Pak Roma, ya itu Pak Roma. Jadi kita sama-sama kita bergabung di sini, tujuan kita satu, kita mendorong supaya ini apa yang menjadi visi misi kita di dalam organisasi ini bisa terwujud. Itulah intinya seperti itu. Amin. Tapi kalau mau mendorong sendiri Pak Roma ke dinas ya, mungkin bukannya dinas cuek ya, tetapi dia tidak tahu apa yang akan disampaikan ke Pak Roma karena memang itu kewenangannya ada di pusat gitu. Makanya Pak, maksud saya Pak, itu kemarin waktu ngobrol sama Pak Sekdis itu, kita itu Pak cuma minta dibantu dinas Bupati itu mengirim surat ke Pak Presiden dan Mendikbud itu saja. Kita nggak minta, udah bersyukurlah ada honor 3.000 dari Bupati itu, kita udah sangat bersyukur gitu lah. Sekarang kita jadi nggak akan ngerepotin Pemda, malah justru kita pengen ada Lebak itu ada biar terdeteksi bahwa Lebak itu
kata Pak Sekdis kurang gurunya 3.000. Kekurangan guru kata Pak Sekdis. Biar Lebak terdeteksi sama Pak Presiden bahwa Lebak butuh guru. Sangat krusial sekarang ini. Karena ada Pak di kabupaten saya itu kepala sekolah SD megang 5 sekolah Pak. Udah pada pensiun kepala sekolahnya. Betul. Nah itu kalau tadi begini, kalau tadi Pak Roma sampaikan kok ada guru di sekolah ini udah ada masih ditambah lagi. Nah itu biasanya kadang-kadang ya pengaturannya bukan pengaturan dari pusat, kalau penempatan itu pengaturan dari nasnya. Oh iya. Ya yang mengajukan formasinya gitu kayak kali ya Pak. Kalau formasi BKD ya Pak. Nah BKD. Dari BKD. Iya betul. Jadi BKD-nya itu yang menempatkannya yang salah. Iya betul. Dan ini mungkin banyak terjadi di sekolah-sekolah lain Pak. Ini juga jadi permasalahan horor-horor di sekolah-sekolah, termasuk sekolahnya Pak Roman, sekolah saya dan sekolah teman-teman yang lain. Jadi dengan padahal komposisi honorer di awal itu sudah sesuai dengan R10 Bapak. Sudah sesuai dengan R10-nya. Namun ketika itu ada mutasi masuk dari sekolah lain, mutasi masuk. Nah ini padahal kita sudah mengajar 10-11 tahun dengan datanya mutasi tersebut, kita tersingkir dari R10 itu Bapak. Nah ini juga kan ketika kita tanyakan kepada kepala sekolah dan kepada KTU, mereka menjawab ini penolongan saya, sudah ada nota dinas, ini tidak Pak. Jadi sebagian saya pernah menemui bahkan dengan kejadian seperti ini, rekan kami dari salah satu wilayah di Jawa Tengah itu diminta untuk tanda tangan surat pengunduran diri Bapak. Karena memang dia sudah tidak bisa digunakan di sana, karena hadirnya ya mutasi, PNS baru seperti itu. Ini Bapak mungkin yang memang sangat tidak menyenangkan bagi rekan-rekan honorer. Betul, memang di sekolah itu memang sangat kompleks, masalah sangat kompleks sekali. Hal-hal yang berkaitan dengan guru itu kompleks sekali. Memang kita juga dulu di zaman era tahun 80 atau tahun 90 lah katakan, dirjen kita masih Pak Indra Jati Sidik itu pernah mengeluarkan supaya guru-guru ini tidak boleh pindah, supaya pemetaan itu kelihatan sehingga kebutuhan itu bisa terpantau kebutuhannya berapa sih gitu loh. Karena tidak ada guru yang pindah, tidak diizinkan pindah berdasarkan keputusan dirjen waktu itu sehingga kita menata gurunya itu mudah gitu loh. Tapi kalau udah banyak yang pindah begini kan, untuk memintakan formasi kepada BKN waktu itu kan sulit kita. Formasinya untuk sekolah mana kan begitu. Nah, sementara waktu itu dikeluarkanlah kebijakan nama dirjen untuk guru-guru itu tidak diizinkan pindah dengan apapun alasannya. Nah, tetapi rupanya itu terbentur pada saat guru wanita punya suami adalah TNI atau polisi. Nah, pada saat dia nggak bisa pindah, nah ini yang jadi masalah. Ini masalah. Nggak mungkin kita memisahkan suami istri, satu di sana satu di sini kan begitu. Nah itu yang jadi kendala. Akhirnya gugurlah peraturan itu begitu. Nah itu yang tadi saya sampaikan bahwa menurut dirjen itu ada pemerataannya, bukan kekurangan katanya, pemerataannya. Nah tapi begitu dilakukan peraturan itu juga nggak bisa berjalan begitu. Tetapi kalau kondisi yang sekarang memang sudah kita hitung jumlah yang pensiun dengan guru honor saja masih kalah jumlah guru honornya. Jadi masih lebih sedikit guru honornya dibandingin yang jumlah pensiun. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama sekretaris Dinas Pendidikan di Kabupaten Cianjur. Itu sampaikan, iya Pak, saya ini yang pensiun sekian begitu. Nah, sementara kami ini minta formasi belum dapat gitu loh. Nah, itu. Nah, ini yang kadang-kadang itu hanya yang satu hal lagi yang perlu mungkin dicatat, kita perlu saling informasi ya. Dalam arti begini, banyak sekali informasi yang dari pusatnya seperti ini, tetapi ke bawahnya itu nggak sampai, nggak putusnya di mana gitu loh. Padahal di kita sudah ada informasi. Nah ini terjadi discuss ya, informasi ya, begitu loh.
Nah itu banyak sekali yang kondisi-kondisi begitu. Contoh aja seandainya Pak Menteri menyatakan kami sudah dapatkan formasi sekian untuk guru. Nah, tetapi kalau informasi ini tidak sampai kepada pihak dinas atau terkait di daerah, ya tidak akan mungkin mereka meminta formasinya gitu loh, karena tidak sampai informasinya. Nah, yang harusnya kita saling saling berhubungan, saling berkomunikasi itu informasi itu. Itu yang mungkin perlu ini ya, perlu kita sama-sama memberikan itu ya, informasi-informasi seperti itu. Saya rasa begitu. Silakan Bu Wulan kalau ada yang pertanyaan berikutnya. Begini Bapak, ini ada yang mau bertanya dari Bapak Kaharding. Oke, Pak Kaharding ya. Dari Mamuju. Kaharding. Oke, dari Mamuju. Monggo Pak Silakan di-unmute saja Kang. Oke, sudah bisa di-unmute. Monggo. Oke, terima kasih banyak. Iya. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kaharding dari Mamuju, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, ya, siap. Kebetulan saya adalah GTK 30 minus. 30 minus. Iya. Ya. Jadi usia saya sekarang tepatnya 33 tahun. Tadi sebenarnya saya sudah bertanya di awal, tapi izin sholat dulu. Jadi ini sudah pulang dari masjid. Begini Pak, saya ingin bertanya masalah yang tadi karena saya mungkin tidak dapat penjelasan dari pertanyaan saya tadi yang pertama. Ini kan ada pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah tentang pemerataan kepegawaian itu. Nah, kalau kita melihat ini kan tadi sudah Bapak juga sudah menjelaskan tentang aturan yang sebenarnya tidak bisa pindah itu, tapi karena kondisi tidak mungkin kita menjauhkan antara sepasang suami istri sehingga batallah aturan itu. Saya sebenarnya ingin menawarkan, apakah tidak bisa aturan yang kita buat di pusat itu tentang penerimaan pegawai itu melalui tenaga honorer yang masih memenuhi kriteria usia. Misalkan tenaga honorer ya, di setiap daerah itu kan mungkin lebih memungkinkan mereka tinggal selamanya di tempat itu karena sudah bisa dipastikan bahwa mereka yang honor di daerahnya itu pasti orang di sana, Pak. Sehingga itu tidak akan membuat lagi orang itu terlalu banyak berpindah-pindah tempat pekerjaan. Apakah tidak bisa dibuatkan regulasi seperti itu, Pak, sehingga masalah honorer ini juga sedikit bisa ditekan. Karena hari ini pun tidak ada persoalan yang bisa diselesaikan oleh pemerintah masalah honorer ini. Jadi menurut saya salah satu solusinya adalah bagaimana pemerintah pusat memberikan peluang kepada tenaga honorer yang masih memenuhi kriteria usia untuk diangkat di tempatnya tersebut, sehingga persoalan proses perpindahan itu saya yakin itu minimal sekali, walaupun ada minimal sekali dari apa yang selama ini terjadi. Karena terkadang kalau penerimaan secara umum yang biasa-biasa terjadi ini itu 5 tahun Pak maksimalnya. Dia akan kembali ke kampung ya. Itu mungkin Pak pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Semoga bisa mencerahkan untuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Kres, kita langsung dijawab saja Bapak. Ya Pak Kahardi, begini, kalau kaitannya soal tadi mungkin pemerintah memang pemerintah sudah berpikir ke arah ke depan ya, dalam arti memikirkan tenaga honor kita sudah dipikirkan ya. Dengan cara apa? Regulasinya itu adalah pada saat kalau saya nggak salah ya, karena saya bukan orang BAK
BAKN. Saya hanya tahu gambaran saja. Kalau saya nggak salah itu tahun berapa itu, 3 tahun ke belakang itu pernah diadakan pendataan ulang mengenai guru K2 kalau saya nggak salah. Ya, K2 itu, guru K2 itu kalau nggak itu diambil yang berhonor dari tahun 2005 kalau saya nggak salah. Nah itu sudah mulai dirintis di situ untuk pemerintah pusat dalam hal ini BAKN itu mencipta membuat kebijakan lah ya, membuat kebijakan bahwa ini loh tahun 2005 kita akan membuat spesialisasi untuk guru honor yang berhonor dari tahun 2005 kan begitu. Nah itu akan akan dikhususkan akan dipermudah lah, passing grade-nya juga dikasih turun semacam ya, itu dipermudah. Jadi kalau dikatakan tidak sama sekali pemerintah pusat, nggak ada juga sih ya. Ada ininya juga ada actionnya juga pemerintah pusat dalam hal ini BAKN ya, gitu. Nah terus tadi yang pertanyaan yang berikutnya mengenai itu ya, perpindahan ya. Nah kalau masalah perpindahan begini Pak, kebetulan kita ada posisi yang memang jumlahnya guru yang berhonor itu ada. Bisa gitu loh. Tapi ada juga kalau Bapak pikirkan, ada juga gini Pak Rohadi, ada juga di daerah Papua. Saya pernah ke sana juga, saya lihat. Itu satu orang guru gitu loh. Dia merangkap jadi kepala sekolah, dia merangkap jadi guru, dia merangkap jadi pesuruh. Ada itu. Pada saat kita datang dia yang buka pintu. Mana kepala sekolahnya? Saya Pak. Gurunya mana? Ya saya. Gitu. Ada kondisi seperti itu Pak. Jadi kalau kita yang disarankan Pak Rohadi benar juga. Memang itu yang kita lakukan juga itu. Jadi kita lebih memprioritaskan penduduk setempat atau ini setempat ya. Itu memang udah diupayakan pemerintah gitu loh. Tetapi memang ada hal-hal yang tidak bisa gitu. Terpaksa pada saat itu kalau kita mau merekrut untuk sekolah itu gitu. Ya ternyata kita harus merekrutnya dari luar gitu loh. Nah, bahkan di 2 tahun yang lalu itu kalau saya nggak salah di tahun 2018 ada penerimaan CPNS. Itu formasi yang saya dengar dari teman di BAKN. Itu formasi untuk Papua itu tidak terserap sama sekali. Bahkan akhirnya dicari lagi siapa yang akan ikut. Nah, didorong masuk walaupun dia nggak lulus pada tes pertamanya gitu. Jadi ada hal-hal kondisi-kondisi itu yang mungkin kalau dilihat dari skup kita karena kita ada di kota yang di ibu kota provinsi atau di ibu kota kabupaten itu masih bisa. Tapi ada hal-hal yang itu. Bahkan jangankan itu di daerah Garut yang daerahnya terpencil saja pernah kita temukan kondisi gitu. Jadi cuma ada dua orang, satu PNS kepala sekolah, satu gurunya, gitu. Itu untuk SD itu. TU-nya tidak ada, apa tidak ada. Nah, ini ada kondisi seperti itu, Pak Rohadi. Jadinya itu kan kalau yang kondisi seperti itu kita nggak mungkin, Pak ya, untuk membuat regulasi bahwa kita memprioritaskan penduduk setempatnya gitu. Mungkin nggak ini ya. Tidak bisa karena ada kondisi-kondisi lapangan seperti itu kondisinya gitu. Nah, itu gambarannya Pak Rohadi seperti itu kira-kira. Ada ini Pak Rohadi, ada share informasi lagi deh Pak supaya kita bisa berkembang lagi. Monggo. Iya, Pak Rohadi gimana? Gimana Pak Adi? Sepertinya terputus ini Mbak Wulan. Mungkin bisa langsung pertanyaan selanjutnya saja. Oh iya, ya boleh ya. Silakan Kang Roman atau Kang Ipul untuk
penanya berikutnya. Saya juga tadi sempat terputus nih Mbak Mungkin gini Mbak Wulan, saya ada sedikit pertanyaan ini buat Bapak Dokter ini, Bapak Dokter Yuryanto ini. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tadi saya awal tuh bertanya-tanya Bapak Yuryanto, Bapak Dokter. Bapak kok bisa bahasa Jawa, asli Jawa juga apa Bapak? Kebetulan Jogja, saya lahirannya Jogja. Gimana Ibu? Oh, ngoten, yuk pantes nggih. Ini pertanyaan baru rame tentang adanya apa ya? Semacam halo? Halo, Mbak Wulan. Oh, terputus. Oh, nggih. Ada macam itu, Pak, apa namanya? Pengisian perval nggih di kalau tidak salah, ini tentang P3K, Pak. Nggih. Nah, ini yang mau saya tanyakan, itu kan portalnya itu lewat gtk.kemendikbud kalau tidak salah. Ini betulkah portal itu memang untuk seleksi P3K ataukah yang lainnya, Bapak? Karena di situ kan ada verbal ijazah dan lain sebagainya kalau tidak salah. Itu yang mau saya tanyakan, Bapak. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kalau masalah portal itu memang benar. Jadi beberapa hari yang lalu itu, bukan berapa hari ya, berapa bulan yang lalu itu ya, Menteri itu ingin tahu kekurangan tenaga pendidik kita itu sebetulnya berapa banyak sih? Itu yang Menteri pengen ketahui, sehingga dibukalah oleh Dirjen GTK gitu loh. Itu dibuka untuk mendapatkan informasi itu. Gitu. Karena memang kita kan begini Bu, ada kebijakan di dalam peraturan ASN yang baru ini, itu kita akan menghilangkan P3K itu Bu. Iya. Maksudnya bagaimana Bapak? Itu tenaga honor kita yang kita sebut P3K ya bahasanya ya. Iya, Pak. Nah, itu sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat, itu sudah tidak akan diperpanjang lagi. Makanya diminta selama 5 tahun dari tahun kalau saya nggak salah 2 tahun yang lalu. Itu saya juga dimintakan informasi itu. Beberapa teman di kantor juga ada yang berstatus P3K itu gitu. Nah, itu dimintakan karena itu rencana akan dihilangkan. Tenaga itu akan dihilangkan gitu. Tapi dia akan disalurkan kepada ASN, tetapi apa namanya dalam arti ya diperlukan tesnya gitu loh. Itu rencananya seperti itu karena itu akan dihilangkan karena itu bukan hanya menyangkut kalau P3 itu bukan ini ya, kebanyakan justru tenaga administrasi di pusat itu banyak sekali gitu loh. Lebih banyak tenaga P3K dibandingin PNS-nya. Iya, betul. Itu memang real di lapangan seperti itu, Bapak. Memang seperti Jadi banyak sekali kondisi yang seperti itu dan itu sudah ada kebijakannya Bu. Ini 5 tahun ke depan dari 2 tahun yang ke belakang itu kita sudah minta untuk menyisir kondisi itu dan menghilangkan itu semua nantinya. Rencananya seperti itu. Tapi kebijakannya bagaimana cara menghilangkannya, terus bagaimana untuk menggantikannya itu saya sendiri kurang mendalami itu. Caranya bagaimana menghilangkan. Tapi yang jelas yang saya dapat informasinya, karena saya juga diminta waktu itu untuk pendataan waktu itu, nah saya lakukan itu karena ada kebijakan seperti itu, gitu loh. Nah ini memang akan dihilangkan. Tapi jujur itu tenaga honor itu jujur lebih kreatif, lebih rajin gitu loh dalam bekerja. Dibandingin justru makanya kalau pimpinan suruh milih Pak Bapak milih tenaga honor ini yang dipertahankan atau PNS ini yang dipertahankan, pasti dia akan bicara
ini aja deh, tenaga ini aja yang saya pertahankan. Kalau boleh dia bicara, karena memang rajin-rajin sekali. Itu sama dengan guru-guru ini yang tadi saya kasih gambaran. Yang PNS nggak bisa jadi wakasek, malah yang honor-honor ini yang di itu. Karena dia mumpuni dalam hal komputer, gitu ya, IT-nya ya, misalnya itu dia mumpuni dan dia cepat kerjanya gitu. Nah itu yang membuat senang gitu pimpinan. Saya rasa itu Bu. Nggih, matur nuwun sekali Bapak untuk penjelasannya. Sebetulnya saya masih banyak lagi ini yang mau saya tanyakan, tapi saya tidak enak juga sama teman-teman yang lain ini. Pasti ada pertanyaan juga ya Mbak Wulan, nggih. Ada yang mau bertanya juga ini dari panitia juga, Mbak Rina juga ada yang mau bertanya ini. Mbak Rina? Saya belum Mbak Rina ini. Iya, ini banyak sekali yang mau bertanya. Mbak Rina tadi mau bertanya, cuman karena saya melihat ada Pak Saiful Zuhri yang mau bertanya dulu dari peserta. Oke. Monggo. Silakan. Kita kasih kesempatan peserta kan. Dari NTB, ya. Pak. Oke. Monggo Pak Saiful Zuhri dari NTB. Silakan. Bertanya. Bisa di-unmute, bisa? Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dari Lombok Barat, NTB. Yang wilayah honornya adalah SMKN 1 Terputuskah ini Mbak Irsi? Suaranya hilang ini. Nah, jadi masih sambung. Monggo lanjut. Oh iya. Silakan. Silakan Bapak, lanjut. Sudah bisa? Lanjut ya. Pak Yati. Ya, jadi saya di Lombok Barat sebagai koordinator Dikmen untuk Lombok Barat dalam kaitannya dengan G3K HNK Plus. 35 plus. Ya, jadi ya 35 plus. Ya, jadi kami juga berusaha untuk ke anggota-anggota baru untuk menjelaskan bagaimana sih kiprahnya GTK HNK Plus ini ke depan. Nah, sehingga banyak pertanyaan yang saya jumpai di lapangan bahwasanya menanyakan benar atau tidak Kepres PNS tanpa tes itu katanya. Jadi saya nah, kebetulan juga ini saya butuh banyak pengalaman. Jadi saya bersyukur dengan adanya Zoom meeting ini dan saya diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun jauh namanya. Jadi itu yang pertanyaan saya, Pak. Jadi kalau saya menemukan teman-teman seperti itu, biar hati saya juga adem, terus tidak membuat ketersinggungan. Nah, sehingga dengan keberadaan kami di hadapan teman-teman ini bisa memotivasi teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana solusinya? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau itu jawabannya saya itu jawab itu. Silakan. Pak Nas sudah siap ini Pak Kres. Oke. Ternyata Pak Ketum standby juga nih. Saya tadi cuman mungkin karena saya lihat ini waktu 5 menit lagi. Mungkin saya kenalkan dulu sama teman-teman yang menjadi pensemangat saya berjuang untuk teman-teman sebenarnya itu Pak Kris. Luar biasa. 2 tahun yang lalu Pak Kris di kantor Kemendikbud berkata kepada saya, Pak Haji, tolong bantu teman-teman honorer. 2 tahun yang lalu Pak Kris berkata ke saya,
di Inspektorat Kemendikbud. Pak Haji tolong bantu teman-teman honorer dan saya yakin Bapak mampu. Saya bukan guru, saya bukan tenaga kependidikan, tapi Pak Kris berkata ke saya 2 tahun yang lalu, itu yang saya ingat, itu beliau. Makanya saya katakan kepada Pak Kris, saya siap membantu honorer seluruh Indonesia, tapi syarat, bantu saya setiap saya tidak tahu tentang honorer, Bapak jawab ke saya. Maka dari situlah saya selama 6 bulan sebelum saya deklarasikan GTK HNK 315, saya belajar sama Pak Kris. Saya bolak-balik ke kantor Kemendikbud Inspektorat, ngopilah, duduklah bersama beliau. Kalau tidak beliau ajarkan ke saya tidak sepandai ini terhadap, tidak setahu ini terhadap honorer. Ini yang teman-teman yang harus pahamin. Karena komitmen beliau mendukung honorer dan membantu honorer, dari itulah saya katakan kepada Pak Kris, saya siap demi pendidikan Indonesia. Dan beliau berkata ke saya, mutu pendidikan Indonesia saat ini, itu saat itu ya, 2 tahun yang lalu, terendah, jauh di bawah. Kita malah rendah di bawah Vietnam. Dan saya katakan Vietnam itu adalah negara yang mungkin baru merdeka. Baru habis dari perang saudara. 20-25 tahun ini mereka habis perang saudara. Tapi kenapa mereka bisa di atas? Dan saya katakan Pak Kris, saya pengalaman Singapura dan saya tahu pendidikan di Singapura, bagaimana majunya Vietnam bisa naik, saya akan menerapkan di Indonesia. Ini saya katakan pada Pak Kris. Makanya dari situ, saya membentuklah yang namanya GTK HNK 315+. Terima kasihnya kepada Pak Kris. Makanya beliau sampai sekarang setia menjadi Ketua Pengawas GTK HNK 315+. Kalau bukan saya ketuanya, saya yakin beliau nggak mau ngapain katanya. Itu karena beliau tahu kapasitas saya. Karena sebelum saya membentuk GTK HNK 315+, Pak Kris sudah kenal siapa saya yang sebenarnya. Tapi karena saya tidak perlu harus gembar-gembor ke siapa, untuk apa? Karena apa? Sekarang yang perlu kita lihat hasilnya. Bagaimana caranya kita sama-sama bisa membawa GTK HNK 315+ mendapatkan kepres PNS. Itu intinya dulu. Baru orang respect ke kita. Kalau kita mau berjuang ya tidak ada hasilnya, orang tidak akan respect ke kita. Orang akan hormati kita kalau memang kita sudah berhasil. Ini sama rewetnya seperti artis. Pernah nggak lihat artis nih? Rasanya dia banyak duit, dia bawa mobil Lamborghini dan ngomong, dulu saya pengalaman jadi penjual ini, penjual itu, penjual gerobak lah. Orang, waduh, bari berjuangnya. Tapi coba dia ngomong dulu, dia jual gerobak, saya jual gerobak ini, mana mau dengar orang ngomong. Ini juga kita, orang akan mendengar kita kalau kita sudah berhasil nanti. Tapi semangat berjuang. Makanya tadi saya jawab yang di Dikmin Lombok apa tadi? Barat. Lombok Barat. Lombok Barat. Ya. Kalau tanya kepres itu sudah ada belum? Kepres itu belum ada. Kalau sudah ada sudah di PNS. Berjuang. Kepres itu belum ada. Makanya kita perjuangkan dapat kepres. Kalau sudah ada kepres, berarti sudah jadi PNS. Semua sudah jadi PNS, kalau sudah kepres, ngapain berjuang lagi? Tapi kebanyakan di lapangan berkata kepres ada, kepres yang sudah ada bukan untuk kita, untuk bidan PTT sudah ada, memang untuk perangkat desa sudah ada, mereka jadi PNS. Kalau kita belum, masih kita perjuangkan. Optimis, harus optimis. Tanpa kita optimis, tanpa kita berjuang, arti kita tidak
tidak akan mendapatkan kepres dan tidak akan bisa mendapatkan PNS. Makanya dari Pak Kris sengaja saya hari ini menjadikan Pak Kris sebagai narasumber karena beliau sudah sah menjadi Ketua Pengawas GTK NKRI 5+. Tadi sudah disampaikan oleh notaris. Tadi sah sudah beliau tanda tangan di akta notaris. Sah beliau menjadi pengawas daripada perkumpulan kita semua. Kemudian lewat forum yang terhormat ini saya mengundang Pak Kris untuk hadir mungkin akhir bulan ini sama-sama kita duduk dengan tim ahli menyusun kajian akademik agar semua nama teman-teman yang terdaftar GTK NKRI 5+ bisa kita lampirkan. Kemudian baru kita sampaikan kepada menteri, termasuk Menteri Pendidikan, termasuk Menteri Menpan RB, termasuk ke DPR RI. Tadi saya lihat pertanyaan dari saya lihat juga di atas. Dia tanya apakah perkumpulan kita ini sudah dikenal oleh Kemendikbud. Saya katakan tidak perlu dikenal kalau belum ada nama Anda di dalam. Saya jawab, dikenal sehebat dikenal pun Kemendikbud kalau nama Anda tidak ada di dalam nama GTK NKRI 5+, untuk apa dikenal? Saya maunya semua teman-teman itu dikenal oleh Kemendikbud setelah di dalam kajian akademik ada nama teman-teman. Silakan dikenal, nggak masalah. Sekarang mau dikenal, hebat pun GTK NKRI 5+, bapak-bapak, ibu-ibu belum dikenal. Kenapa? Namanya nggak ada. Baru nama saya, nama Pak Kris, nama Ibu Ulan, nama Ketua Pengurus Pusat. Nama lain nggak ada. Itu apa dikenal coba? Hari ini Presiden memanggil saya kenal. Belum bapak-bapak belum diangkat. Nggak ada hubungan. Apa hubungannya bapak-bapak dengan saya? Saya tanya, apa hubungannya? Apa hubungannya bapak-bapak semua dengan legalitas kami? Nggak ada hubungan. Baru bapak-bapak ada hubungan antara saya dengan bapak-bapak semua. Kalau nama-nama bapak, ibu-ibu sudah mungkin dalam kajian akademik, ada hubungan kita. Setelah saya serahkan ke DPR RI, setelah saya serahkan ke Menteri Pendidikan, setelah saya serahkan Menteri Menpan RB, ke BKN, baru kita ada hubungan. Kalau enggak, apa hubungan bapak-bapak ibu sama saya? Ikut webinar, tidak masalah. Peraturan ikut webinar, itu peraturan siapa bisa membuat ini pendidikan. Ya kan? Teman-teman belum ada hubungan apapun antara saya dengan teman-teman sampai hari ini. Tidak ada. Tapi kalau teman-teman sudah saya masukin dalam kajian akademik nama teman-teman untuk diajukan ke pres, baru kita ada hubungan. Ini loh orang yang kami ajukan. Sekarang belum ada hubungan. Saya secara sukarela membantu, tapi belum ada hubungan apapun. Tanya, Pak, kami dapat kepres. Dasarnya Bapak dapat kepres apa? Tidak ada hubungan. Makanya setor nama. Mungkin dalam kajian akademik ini kita ajukan ke Presiden, tolong. Siap? Selama belum ada nama di kita, belum ada nama di kajian akademik, belum hubungan apapun siapapun di sini. Kecuali nama yang ada dalam akta notaris. Itu pun hubungan membuat perkumpulan, bukan hubungan kita mengajukan menjadi PNS. Dah, sekarang sampaikan kepada semua anggota di seluruh Indonesia, kita baru ada hubungan dengan Haji Nasrullah, dengan Pak Kris, dengan Ibu Ulan, dengan siapapun lagi yang ada, kalau nama kita dimasukin dalam kajian akademik. Kita tidak dimasukin, nggak ada hubungan. Kalau nggak dimasukin, hak kami tidak mau masukin orang, dan hak kami juga mau masukin orang. Udah, terima kasih teman-teman semua. Salam kenal Pak Kris, bukan salam dengan saya, salam kenal dengan teman-teman semua. Saya mengundang Pak Kris, mari kita menyusun kajian akademik untuk teman-teman ini semua di akhir November. Kita sedang buat jadwal bareng dengan para profesor, doktor untuk hadir menyusun kajian akademik. Dari saya semangat semua ke Pres PNS. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah disampaikan ya dengan itu ya Pak Samsuri ya. Tapi saya tambahkan sedikit. Semangat sekali tadi ya. Silakan Bapak.
Nah, saya tambahin sedikit. Jadi memang kita harus optimis, Pak Samsuri. Ya, sekarang sebagaimana sih optimisnya? Nah, ini coba Bapak bayangkan bagaimana Pak Haji Nasrullah tadi itu dari nol, tidak kenal sama sekali guru honor siapa sih? Tapi beliau bisa mengumpulkan sampai sekian ratus, bahkan mungkin sekian ribuan guru honor. Iya. Nah, ribuan, Pak. Itu tanpa mengenal satu orang pun guru honor yang akan dibantunya. Tapi beliau bisa bisa mengumpulkan sampai ribuan guru honor. Nah, ini kita butuh optimis. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita nanti mungkin akan mengajukan Kepres, itu memang kita harus meneliti betul-betul argumentasi kita. Selama kita menggunakan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah Kepres bisa keluar. Asal argumentasi itu memang kita bisa digunakan betul-betul menjadi standar kita untuk banyak Kepres ini. Nah, itu yang paling penting sudah argumentasi. Saya sering dalam satu organisasi ingin berubah atau kita mau menambah satu unit organisasi itu, kita harus berargumentasi di situ. Pada saat kita bisa mempertahankan argumentasi itu di Menpan, maka mereka setujuin. Tapi pada saat kita tidak bisa mempertahankan argumentasi kita, ya sudah, habis kita. Gitu lah. Nah, itu yang paling penting adalah pada saat pengajuan itu argumentasinya itu. Kita percayakan ada Bapak Haji Nasrullah pasti bisa itu. Oke. Nah, saya rasa itu aja Bulan. Saya kembalikan. Iya, terima kasih Pak Kris. Hari kita merasa luar biasa sekali Pak Kris. Ini benar-benar hari ini saya kedatangan narasumber dari pihak notaris, kemudian dari pihak pengas GTK HNK 35 plus juga yang beliau juga Pak Kris Tiaji sebagai salah satu di sana Inspektorat Jenderal yang ada di Kemendikbud. Luar biasa. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Kris yang sudah begitu peduli kepada nasib kami, terutama honorer 35 plus ini Bapak. Mungkin tanpa adanya Bapak dan tanpa adanya Ketum, mungkin saat ini kita belum bisa seperti ini Bapak. Saat ini kita itu masih tidur dan kita akan terbangun ketika memang kita sudah benar-benar berada di luar gerbang sekolah Bapak. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak. Semoga apa yang Bapak perjuangkan untuk kami ini mendapatkan balasan yang lebih baik nanti ya Pak Irzi ya. Dibalas dengan balasan lebih baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami, saya selaku wakil dari pengurus pusat ketika HNK 35 plus dan juga mewakili rekan-rekan seluruh ketika HNK 35 plus Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kris Tiaji dan juga Pak Nasrullah atas kerja kerasnya selama ini mengumpulkan kita dan memperjuangkan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Bapak sekalian. Amin, amin Bu. Dan jangan bosan Bapak untuk memperjuangkan kami ini nanti sampai Kepres itu benar-benar ada di tangan kita semua Bapak. Amin, amin. Ya. Oke Mbak Irzi, ini sudah waktunya sudah lewat 10 menit hampir 4 jam ya Mbak ya Kang Saiful sampai belepotan saya ini saya semangatnya Mbak Irzi luar biasa. Iya. Ya, demikian Bapak Kris Tiaji. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila selama ini atau selama dalam perjalanan webinar ini ada sikap, tingkah laku, dan kata-kata kami serta anggota yang kurang berkenan di hati Bapak, mohon dimaafkan Bapak. Sama-sama Ibu Ulan. Matur nuwun. Salam untuk teman-teman semuanya, semangat selalu untuk bisanya suksesnya ini ya Kepresnya ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irzi, matur nuwun. Ya, terima kasih semuanya
Padahal juga terima kasih ini sudah terselenggara sukses pada hari ini. Mbak Irzi, mungkin ini perlu kita semangati lagi teman-teman Mbak Irzi ya, dengan hadirnya betul Mbak Yu. Dua narasumber baru hari ini, kita semakin mengecas power kita Mbak Irzi hari ini. Jadi kita harus juga semangati teman-teman. Ada apa? Tetap mereka harus kompak. Ya. Jadi kita sudah sampai pada titik ini. Harapan kita itu sebenarnya sudah sangat besar gitu untuk menuju ke pres tersebut. Asalkan modal peluang kita sudah sangat besar. Iya. Sampai pada hari ini kita sudah setahun ini berjuang di GTK HNK 35 plus ini jangan disia-siakan. Ini tinggal di perjuangan. Maka mari kita sama-sama menyemangati teman-teman untuk tetap ikut berpartisipasi dalam webinar ini Mbak Irzi. Agar apa? Data mereka juga bisa segera terverifikasi oleh rekan-rekan verifikator di pusat, sehingga ini nanti bisa mungkin yang dijadikan lampiran yang utama, karena masuk ke datanya lebih awal ya Mbak Izki ya, maksudnya bisa langsung diproses untuk masuk ke lampiran kajian akademik nanti Mbak Izki. Iya, betul sekali Mbak Yu. Ditambah lagi mungkin daerah-daerah yang belum mengumpulkan data ya Mbak Yu ya, biar segera mengirimkan data mereka. Karena kalau tanpa ada data mereka, bagaimana mereka bisa kita rangkul juga. Seperti itu kan Mbak ya? Betul. Iya. Tadi sudah disampaikan oleh Ketum. Ya, sudah disampaikan oleh Ketum. Betul sekali. Ada hubungan apa-apa ketika nama kita tidak terlampir dalam usulan kajian akademik. Jadi mau seperti apa perjuangan kita di daerah selama ini, tapi ketika data kita itu tidak masuk dalam lampiran kajian akademik, maka dengan kita sedang apa Mbak Irzi? Nggak ada artinya, ya kan? Karena dasarnya pada data itu tadi. Ya. Iya, betul sekali. Kalau saya gimana? Bukan hanya kita nggak kenal, kita nggak apa ya? Kalau sayang. Kita nggak masuk di situ, bahkan kita menjadi lebih kecewa besok itu, gitu loh. Ketika kepres betul-betul turun untuk kita dan nama kita tidak ada di situ, kan lebih menyakitkan. Betul sekali itu. Walaupun jadi ini data sebelum yang sudah masuk ya Mbak Isi, walaupun data yang sudah masuk ini sudah ratusan 100.000 Mbak Irzi. Jadi tapi tetap kita jangan sampai ada teman-teman kita di daerah itu yang sampai terlewat, ketinggalan. Karena kita hanya kesempatan di 2021 ini sebelum dibukanya nanti isu dibukanya PNS atau perekrutan PNS di 2021 itu 800.000 ya Mbak, itu dari untuk yang guru. Betul. Ini jangan saya malah menangkap gini Mbak Wulan, saya menangkap sesuatu yang luar biasa di sini yang disampaikan oleh Bapak Kris. Ternyata dari Kemendikbud sendiri itu, dari inspektoratnya kan memang sudah ada dukungan buat kita para honorer. Itu poin yang bisa saya dapatkan pada sore hari ini. Ternyata dari Kemendikbud sendiri itu memang sudah ada dukungan tersendiri buat para honorer dari inspektoratnya. Padahal mereka kan selaku auditor, ya kan? Auditor dari beberapa bidang yang ada di Kemendikbud. Berarti kesempatan luar biasa ini yang bisa kita lakukan ini untuk menyelesaikan kepres, istilahnya seperti itu. Maka saya mohon ini buat teman-teman semuanya yang ada di Nusantara, terutama yang GTK HNK 35+, yang sudah pasti yang masuk ke kita itu apa saja sudah pengurus sampaikan di daerah-daerah, segera kirimkan data teman-teman semuanya ke Bapak Ketum, langsung ke Bapak Ketum, tidak lewat siapapun, langsung ke Bapak Ketum. Nomor HP beliau sudah di medsos, sudah disebarluaskan. Langsung saja. Karena insya Allah nanti kalau sampai kepres turun, nama Bapak Ibu atau teman-teman tidak ada, istilahnya gelo Bapak Ibu. Kecewa di sini. Kenapa nama saya kok tidak ada sendiri? Seperti itu. Ya Mbak Wulan, itu poin yang bisa saya dapatkan. Terus gini Mbak Usul, ini Pak Nas juga, Pak Ketum. Gimana kalau Pak Kris kita undang lagi lah Pak, kapan-kapan Pak, biar kita makin dekat ini sama Pak Kris. Pak Ketum, masih gabung dengan kita kan Pak Nas? Masih. Saya yakin. Halo Pak Nas. Saya yakin Pak Ketum juga setuju itu.
Iya makanya. Akan lebih halo Pak Nas. Lah iya makanya Pak Saiful. Ini Pak Nas belum dijawab ini, mungkin baru sibuk ini beliaunya ya. Atau baru aktivitas apa ini? Mungkin Pak Kris bisa kita undang lagi di acara sesi webinar selanjutnya istilahnya. Biar kita gini, makin dekat. Tepatnya gini. Tepatnya mungkin seperti ini. Semoga Bapak Yulianto Kristiaji berkenan untuk hadir kembali di acara. Amin, amin, betul sekali, betul. Berkenan hadir ya Mbak ya. Nggih. Terima kasih. Mungkin untuk sore hari ini sudah cukup ya Mbak Wulan, Kang Saiful nggih. Iya. Nggih, saya selaku MC di sore hari ini mohon maaf sekali bila ada salah-salah kata baik yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja, dan saya juga mengucapkan buat teman-teman yang ada dari Sabang sampai Merauke, terima kasih sekali karena sudah meluangkan waktunya semuanya untuk bergabung di acara webinar kita. Semoga acara webinar ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, nggih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya persilakan pada host, pada Kang Saiful dan juga Kang Roman. Mungkin bisa diisi sesi-sesi untuk absensi Kang atau lain sebagainya, monggo sebelum ditutup webinarnya. Nggih, monggo Kang Saiful, Kang Roman. Terima kasih Bu Irzi, Bu Wulan, dan terutama juga kepada narasumber kita yang sudah sangat menggugah semangat untuk berjuang, lebih bersemangat lagi untuk kita mencari dukungan di daerah supaya mengirimkan Garuda Emas ke pusat, ke Presiden. Semoga nanti dengan seperti ini perjuangan di teman-teman di daerah juga semakin kalau bahasa Jawanya itu semakin gayeng, semakin marak, semakin berkobar gitu ya. Dengan seperti itu kita nanti ketika mendapatkan kepres, ya ini benar-benar anugerah. Ini benar-benar sebagai hasil dari perjuangan kita sendiri gitu loh, dari teman-teman masing-masing itu. Kemudian terutama juga kepada Pak Ketum juga sangat berterima kasih sudah dibimbing, kemudian diajari berbagai macam, dan juga kepada Pak Dr. Yurianto Kristiaji yang sudah mendorong Pak Ketum sehingga beliau bersedia mau menjadi Ketua Umum GTK HNK 35+ di daerah kita di Indonesia ini. Dan kepada semua narasumber tadi termasuk juga Ibu Fitra Deni ya, yang memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita tentang legalitas, tentang semuanya, keorganisasian kepada kita semuanya, dan juga kepada semua teman-teman semuanya. Di akhir sesi 16 ini saya kembali mengingatkan kepada teman-teman, setelah ini selesai nanti mohon kemudian kalau yang tadi belum sempat mengisi presensi, silahkan isi presensi. Presensi linknya presensi di mana? Ada di info yang tadi sudah disampaikan ke WA panjenengan semuanya. Ya, kalau ada yang mungkin, saya nggak tahu kalau ada presensi ada linknya. Tidak, itu ketika panjenengan semuanya mendapatkan link bisa masuk di bisa masuk di Zoom webinar pada sore hari ini, berarti panjenengan sudah mendapatkan juga link untuk mengisi presensi. Fungsinya apa? Presensi itu adalah ketika Bapak Ibu semuanya anggota ini mengisi presensi, maka setelah kurang lebih nanti ditunggu 5 atau 10 menit, nanti akan mendapatkan sertifikat secara langsung. Bisa langsung mendownload. Begitu sertifikatnya langsung didownload. Tetapi kalau Bapak
Ibu tidak bisa, nanti tetap mendapatkan sertifikat, tetapi tidak sekarang. Karena nanti akan semuanya tetap akan mendapatkan sertifikat, tetapi tidak sekarang. Kalau yang tidak mengisi presensi. Kalau yang mengisi presensi, nanti pun setelah 10 menit dari pengisian presensi, akan bisa langsung dapatkan sertifikat. Gitu. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa saya buka dan bisa dibantu oleh Pak Lutfi ini ya. Pak Lutfi sudah gabung dengan kita ya? Pak. Siap, Pak. Ini request Pak Dede dijadikan co-host juga kayaknya, standby ini Pak Dede. Siap, siap. Udah. Tadi di perjalanan tadi, udah siap. Ya, mungkin Pak Dede ada yang mau dijelaskan kepada teman-teman terkait sertifikat Pak Dede dan link presensi. Baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya. Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, peserta webinar yang ke-16, saya selaku tim verifikator dan juga sekaligus yang tadi pagi menyebarkan undangan webinar. Nah, ya, mohon Bapak Ibu ya, tolong diperhatikan dulu. Ya, ini saya akan menjelaskan masalah teknis Bapak Ibu ya, untuk masalah teknis untuk mendapatkan sertifikat. Nah, masalahnya banyak yang tidak mengerti untuk mendapatkan sertifikat. Kalau menurut saya ini sangatlah mudah gitu, sangat mudah. Kalau memang Bapak Ibu betul-betul mengikuti, memperhatikan. Ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saiful untuk cara mendapatkan sertifikat itu. Nah, tadi pagi kami telah mengirim link ya. Di situ link yang pertama presensi. Nah, link presensi itu adalah untuk mendaftarkan diri supaya mendapat sertifikat ya. Kita absen sekaligus untuk mendapatkan sertifikat. Nah, setelah absen, otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Nah, cara mendapatkannya nanti ada link lagi yang paling bawah. Nah, link yang paling bawah di situ untuk mendownload sertifikat. Nah, silakan Bapak Ibu cari namanya. Ya, cari nama Bapak Ibu sampai dengan ketemu. Kalau untuk sesi ke-16 itu pasti ada ya di paling bawah. Ya, pasti ada yang paling bawah. Jadi harus teliti, sabar, insya Allah semuanya pasti dapat ya. Nah, jadi itu mungkin penjelasan dari saya sedikit. Nanti kurang lebihnya bisa ditanyakan kembali. Ya, terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Ibu ya, Sipang Katis, ISDN 1. Namanya siapa ini? Maaf. Ya. Nama DC Elizabeth Dalawer. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Pulau Morotai. Monggo silakan. Sore, Pak. Kita gantian ya. Gantian, Pak. Kita gantian. Monggo silakan Ibu dari Pulau Morotai. Assalamualaikum, saya dari baru satu Ibu DC. Ya, mau ingin bertanya? Tadi ya, kan ada mau masuk di absen, tapi saya sempat isi absen. Saya unmute dulu, saya buka namanya Ibu DC ya, Ibu DC. Monggo bisa di-unmute dulu Ibu, monggo. Bisa di-unmute dulu, Ibu DC. Ibu DC Elizabeth. Ya, silakan Ibu DC. Bisa diklik itu di HP-nya, di unmute ya namanya ya. Biar keluar suaranya. Gambar mic.
Sudah bisa belum Ibu? Bagus. Itu. Biasanya 1 jam. Ya. Jadi sah, Kang Dede. Jadi sah itu ya? Iya, sah, Pak. Iya, sah, Pak. Sah.